Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas materi eksponen atau bilangan berpangkat, di mana eksponen merupakan bab pertama di kelas 10 untuk kurikulum Merdeka, itu tingkat SMA ya. Nah, nanti video ini akan terbagi beberapa part. Part pertama itu yang dibahas tentang pangkat bulat positif dan pangkat nol. Baiklah, kita mulai saja. Nah, kalau misalkan terkait dengan eksponen, kan bilangan berpangkat tuh. Maka hal pertama itu kita harus tahu definisinya dulu. Kita punya nih A pangkat N. A pangkat N itu apa sih? Nah, A pangkat N itu adalah A dikali A, dikali A, dikali A, dan seterusnya. Dikali A itu nanti akan sebanyak N kali. Gitu. Misalkan nih, kalau misalkan saya punya 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu berapa? Maka 2 dikali 2 dikali 2. Jadi angka 2-nya itu dikalikan sebanyak 3 kali. Maka hasilnya adalah 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Nah, bagaimana kalau misalkan yang ditanyanya adalah tentukan 3 pangkat 4. Berarti sama aja dengan angka 3-nya itu dikalikan terhadap dirinya sendiri itu sebanyak 4 kali. Maka sama dengan, ini sebanyak 4 kali yang atas ya, karena 4 pangkat 4, yaitu 3 kali 3, 9, 9 kali 3, 27, 27 dikali 3, 81. Maka hasilnya adalah 81. Nah, bagaimana kalau misalkan yang diketahuinya itu pecahan, itu bilangan pokoknya pecahan. Misalkan nih, yang kita punya adalah 1/2 pangkat 3. Ini hasilnya berapa? Sama juga, sesuai dengan definisi awal bahwa A pangkat N itu adalah A dikali A dikali A dikalikan sebanyak N kali. Nah, berarti kalau 1/2 pangkat 3, itu 1/2-nya itu dikalikan sebanyak 3 kali. Nah, seperti yang kita ketahui, perkalian antara pecahan itu tinggal atas kali atas, bawah kali bawah. Misalkan, yang ini berarti 1 kali 1 kali 1, atas ya. Nah, berarti nanti yang kita hitungnya adalah 1 kali 1 kali 1 hasilnya adalah 1 per bawahnya 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8. Maka hasilnya adalah 1/8. Gitu. Nah, kalau misalkan yang ditanyanya yang lain, misalkan yang diinginkan adalah tentukan nilai dari 2/3 dipangkatkan 4 misalkan. Maka sama dengan 2/3 dikali 2/3 dikali 2/3 dikali 2/3. Itu dikalikan sebanyak 4 kali terhadap dirinya sendiri. Sehingga kalau misalkan dihitung jadi tinggal 2 kali 2 kali 2 kali 2, atas kali atas, bawah kali bawah. 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, 8 kali 2, 16 per bawahnya 3 kali 3, 9, 9 kali 3, 27, 27 kali 3, 81. Maka hasilnya adalah 16/81. Nah, bilangan bulat yang dipangkatkan sudah, pecahan yang dipangkatkan sudah. Nah, bagaimana kalau misalkan yang dimintanya adalah bilangan negatif? Misalkan kita punya berapa ya? Misalkan kita punya negatif 2 pangkat 3. Nah, gitu. Nah, sesuai definisi awal, itu negatif 2 pangkat 3, maka nanti negatif 2 dikalikan terhadap dirinya sendiri sebanyak 3 kali. Maka hasilnya adalah negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Jangan lupa ya, kalau misalkan kita mau mengalihkan bilangan negatif, itu diberi kurung, agar tidak terlihat seperti dikurangi nantinya. Hasilnya berapa? Kita hitung tandanya dulu. Negatif kali negatif positif. Positif kali negatif negatif. Maka hasilnya adalah negatif. Baru kita hitung 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2, 8. Maka hasilnya adalah negatif 8. Gitu. Nah, gimana kalau misalkan yang dimintanya adalah negatif 2 pangkat 4. Berarti sama halnya dengan di atas. Negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Maka hasilnya adalah negatif kali negatif positif. Positif dikali negatif, negatif, negatif kali positif. Negatif kali negatif positif maksudnya. Hasilnya maka positif. Berarti positif berapa? 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Maka positif 16. Gitu. Nah, positif tidak dituliskan. Jadi kesimpulannya apa? Jadi kalau misalkan kalian menemukan soal bilangan negatif yang dipangkatkan, nanti itu ada dua kemungkinan. Misalkan gini, kalau misalkan kita punya bilangan negatif yang dipangkatkan,
dipangkatkan, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah, nih, kalau pangkatnya ganjil, maka hasilnya itu nggak kelihatan ya tulisannya. Maka hasilnya itu pastilah negatif. Yang kedua, kalau pangkatnya itu genap, maka hasilnya itu selalu positif gitu. Nih seperti ini. Ini kan pangkatnya ganjil nih, bilangan negatif dipangkatkan. Pangkatnya ganjil, maka hasilnya ini pasti jadi negatif. Nih, itu. Nih jadi ini nanti hasilnya negatif. Ini kan negatif tuh. Kalau pangkatnya genap, maka hasilnya apa? Ini positif, maka hasilnya adalah positif. Nah, jadi kalau misalkan saya punya misalkan negatif 2/5 dipangkatkan 3 sama dengan. Nah, berarti nanti tinggal dihitungnya gimana. Ini kan negatif, dipangkatkan 3. 3 itu adalah ganjil, maka hasilnya pasti negatif. Udah gitu. Jadi hasilnya adalah negatif sesuai dengan yang ini ya, pernyataan pertamanya. Maka ngitungnya gimana? Tinggal 2/5 dikali 2/5 dikali 2/5. Maka hasilnya adalah negatif 8/125. Kalau misalkan yang dimintanya adalah negatif 2/5 pangkat 4. Ini kan negatif nih. Pangkat 4. 4 itu genap, maka hasilnya positif. Maka sama artinya dengan tinggal 2/5 dikali 2/5 dikali 2/5 dikali 2/5. Atau boleh ditulis menjadi 2 pangkat 4 per 5 pangkat 4. Jadi masing-masing dapat pangkat dari dia. 2 pangkat 4 atau 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu hasilnya adalah 16. Kemudian 5 pangkat 4-nya itu adalah 5 kali 5, 25, kali 5, 125, kali 5, 625. Maka hasilnya adalah ini. Gitu. Nah, jadi sebetulnya pangkat bulat positif itu udah seperti ini aja. Gitu. Sederhana ya. Nah, gimana kalau misalkan tadi kan dikatakan ada dua ya materinya, pangkat bulat positif dan pangkat 0. Nah, pangkat 0 mah seperti yang kita ketahui mungkin di SMP juga sudah dipelajari ya. Ketika kita ketemu pangkat 0, nih, kalau misalkan kita punya pangkat 0, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 1. Tapi dia punya syarat, yaitu bilangan pokoknya itu bukanlah 0. Karena 0 pangkat 0, nah karena 0 pangkat 0 itu tidak terdefinisi gitu. Jadi kalau misalkan kalian punya 7 pangkat 0 berapa? Ya 1. 8 pangkat 0? Ya 1. Sesulit apapun misalkan negatif 1,25781400058 pangkat 0, ya 1 juga gitu. Jadi berapapun pangkat 0 hasilnya adalah 1 kecuali 0 pangkat 0 gitu ya. Nah, misalkan nih kalau kita masukkan ke dalam apa, kalau kita masukkan, dicontohkan misalkan, kita punya berapa ya, tadi bilangan negatif ya. Misalkan, saya punya negatif 2 pangkat 3 ditambah negatif 2 pangkat, ini 1 ditambah negatif 2 pangkat 5 misalkan gitu ya. Nah, kalau misalnya ketemu yang kayak gini gimana? Oh iya, ini ada pangkat tambahin lagi deh, ditambah negatif 2 pangkat 0. Nah, lihat di sini. Di sini kan diketahui negatif 2 aja. Nah, sebetulnya kalau pangkatnya tidak dituliskan, maka sebetulnya dia pangkat 1 itu tuh. Ya, maka kita hitung. Negatif 2 pangkat 3. Ini kan di sini pangkat 3 tuh. Pangkat 3 itu adalah ganjil, maka hasilnya adalah negatif. Gitu. 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2, 8. Kemudian ditambah negatif 2 pangkat 1, ya negatif 2 aja. Kemudian ini jangan 5 deh, biar ada yang beda. Ini misalkan pangkat 4. Berarti nanti negatif 2 pangkat 4. 4 itu kan genap, maka hasilnya positif. Tinggal negatif 2 pangkat 4-nya positif, 2 pangkat 4-nya adalah 16. Kemudian ditambah negatif 2 pangkat 0, hasilnya adalah 1. Hasilnya berapa? Negatif 8. Kalau misalkan, terus nih lihat, kalau kita ketemu tanda yang berdekatan, kalau misalkan sama tanda, itu artinya gini, positif. Beda, sama tanda ini positif, tapi kalau beda tanda, misalkan plus min, hasilnya negatif, min plus hasilnya negatif. Nah, dilihat di sini sekarang. Ini kan plus min tuh, berarti kan beda tanda.
Beda tanda artinya apa? Negatif 2 ditambah 16 ditambah 1, maka tinggal dihitung. Negatif 8 ditambah negatif 2 berarti negatif 10 kalau mau dihitung dulu, 16 tambah 1 ditambah 17. Negatif 10 tambah 17, utangnya 10, kemudian, utangnya 10, kemudian dibayar 17, maka hasilnya adalah 7, maka ini adalah jawabannya, gitu. Nah, itu adalah beberapa contoh terkait dengan, materi eksponen, sebabnya adalah pangkat bulat positif dan pangkat nol. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.